Selamat pagi Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Pak. Jadi gini Pak, di sini saya akan melakukan supervisi akademik dengan Pak Armanto. Apakah Pak Armanto bersedia Pak? Salam bersedia. Nah sebelum observasi kan ada namanya praobservasi Pak. Nah di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Bapak melakukan observasi di kelas Pak. Seperti itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, yang saya ingin sampaikan dulu Pak. Jadi tujuan observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Bapak ajarkan di dalam sekolah. Iya. Seperti itu. Nah, sekarang Pak, ada pertanyaan dari saya. Iya. Jadi gini Pak, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak ajarkan di kelas Pak? Tujuan belajarannya apa Pak? Iya. Jadi nanti kan ini. Kebetulan saya akan mengajarkan materi matematika. Nah, pas pembelajaran yang akan kita ajarkan hari ini itu adalah materinya tentang bangun ruang. Nah, tujuan pembelajarannya siswa mampu jadi mengetahui struktur bangun ruang tersebut, kemudian luasnya, kemudian volume. Seperti itu, Pak. Iya, jadi tujuannya itu tadi. Setelah itu area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang pertama, area pengembangan itu tentunya di pengetahuan. Iya. Jadi siswa itu bisa mengerti bagaimana sih cara mencari luas kubus, volume kubus, kemudian struktur kubus seperti rusuk, sisi dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu di area keterampilan. Jadi nanti siswa itu setelah mengetahui jaring-jaringnya, kemudian mengetahui ukuran, siswa itu nanti mempraktikkan bagaimana cara membuat kubus, balok, kemudian dan lainnya yang masuk ke dalam bangun ruang. Iya, jadi ada dua Pak ya pengembangannya ya, Iya. tentang pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Oke, yang terakhir Pak, strategi apa yang sudah Anda siapkan dalam pembelajaran Pak? Jadi untuk strategi saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Jadi yang pertama itu kan untuk bangun ruang itu sebenarnya ada dua waktu. Jadi ada yang menggunakan praktik, ada yang menggunakan teori. Jadi nanti akan dibagi beberapa kelompok. Siswa itu diberikan pilihan. Ketika untuk mencari luas kubus atau luas balok, siswa itu diberikan dua pilihan. Yang pertama dengan membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu, kemudian menghitung banyak sisinya, kemudian menghitung luasnya dengan langsung praktik dengan jaring-jaring kubus tersebut. Kemudian yang kelompok yang lain atau pilihan yang lain itu langsung membaca buku panduan atau buku paket. Di situ sudah ada bagaimana cara mencari bangun ruang tersebut, luas bangun ruang tersebut, gitu Pak. Jadi ada dua strategi Pak ya? Iya, ada dua strategi. Yang pertama itu langsung praktek di membuat jaring-jaring dan menghitung luasnya. Yang kedua, dia menggunakan buku paketnya untuk mencari luas dan volume bangun ruang tersebut. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini setelah ini kita langsung observasi di kelas saja Pak ya? Iya Pak. Nanti saya mau observasi, Bapak mengajar seperti apa, harapan Bapak tadi seperti apa Pak. Makasih Pak ya. Iya. Oke, assalamualaikum Pak Armanto. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, tadi kan setelah Bapak melakukan pembelajaran, saya observasi, maka saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Nah, dalam pasca observasi ini saya akan memantau sistemnya adalah coaching ya Pak ya, seperti itu. Nah, saya lihat tadi kan dari area pengembangan Bapak itu kan tentang keterampilan ya Pak. Nah, seberapa jauh area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi Pak? Ya, tadi itu kan kita fokusnya pada keterampilan anak Pak. Jadi kita buat mereka itu bisa membuat bangun ruang sendiri.
balok, agar anak-anak itu paham bentuk kubus itu seperti apa sih, bentuk balok seperti apa. Jadi anak-anak akan lebih mudah dan memahami juga materi tentang komputer. Ya, jadi Pak Karmanto tadi untuk area pengembangannya itu tentang kubus ya Pak ya, Ya. praktek langsung seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus hambatan apa yang terjadi dalam kelas tadi Pak Karmanto? Ya, yang terjadi tadi ada beberapa siswa yang masih belum paham tentang dasar matematika, karena kan kubus, kemudian balok itu butuh dasar matematika yang baik, seperti perkalian, pembagian. Ini masih ada beberapa siswa itu yang masih belum paham banget gitu Pak. Yaitu hambatannya di dasar matematika. Ya, jadi dasarnya Pak ya, Ya, dasar matematika masih kurang. kurang. Jadi dasar matematika itu memang sangat penting ya menurut Penting, Bapak ya, Pak. Pak ya. Nah, untuk menanggulangi dari hambatan itu yang Bapak lakukan apa Pak kira-kira Pak? Nah, yang bisa dilakukan yang mungkin lebih banyak pada berlatih, kemudian membimbing anak yang masih belum paham tersebut, latihan bagian perkalian, ya mulai dari yang paling sederhana Pak, dari paling sederhana, kemudian nanti setelah yang sederhana paham meningkat jadi lebih kompleks. Jadi pendekatannya ya Pak ya untuk mengulang lagi bagaimana siswanya itu Pak ya, Iya. seperti itu. Nah, mungkin untuk selain itu Pak, mungkin untuk menanggulanginya Pak, Ya. ada dua opsi ya, seperti apa? Kalau mungkin gini, kita nanti kelompokkan Pak, gitu. Ya, anak-anak yang masih belum paham, kemudian yang sudah mengerti, kemudian yang lebih paham dikelompokkan, kemudian yang belum paham ini nanti kita komunikasikan dengan orang tuanya juga Pak. Jadi kolaborasi lah antara orang tua dengan guru di sekolah, bagaimana perkembangan anak di rumah, kemudian di sekolah, jadi lebih terarah gitu Pak. Ya, jadi pendekatan dan kolaborasi dengan orang tua ya Pak ya, utamanya ya Pak ya. Nah, setelah ada beberapa tadi tentang bagaimana menanggulangi yang terjadi tadi, untuk harapan kedepannya Pak, pembelajaran Bapak di kelas seperti apa Pak? Ya, harapannya kalau matematika ini yang paling diharapkan adalah anak-anak itu paham dasar matematika Pak. Karena kalau dasar matematikanya sudah baik, sudah paham, ya pasti mau soal kayak manapun materinya yang sulit pun akan lebih mudah. Jadi pengennya anak itu paham dulu tentang dasar matematika. Iya seperti itu. Jadi menekankan dasarnya Pak ya, dasar matematika seperti apa gitu. Ya mungkin saja coaching yang saya lakukan dengan Pak Karmanto. Mudah-mudahan apa yang sudah diharapkan Bapak tadi tentang pembelajaran hambatan seperti apa bisa terlaksana, dan mudah-mudahan pembelajaran ke depan semakin bagus dan semakin maksimal. Ya, terima kasih ya Pak Karmanto ya. Nah,